Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan kiram, a'azanikum jami'an. Di dalam rukun Islam yang tertinggi, yang terakhir, kita mengetahui adanya syariat yaitu haji. Dan semua muslim ingin sekali untuk menunaikan ibadah haji. Semua kita ingin menjadi tamu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi terkadang ada hal-hal yang menjadikan kita tidak mampu untuk ke sana. Entah terkendala dengan biaya, entah terkendala dengan kondisi yang seperti dahulu, mungkin ada Covid seperti itu, ataupun terkendala dengan fisik kita. Maka ikhwan kiram a'azzakum jami'an, ternyata Allah menyediakan amalan-amalan yang lain meskipun kita tidak mampu ataupun belum mampu. Dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pensyariatan haji, Allah mengatakan al-hajj ilal bait liman istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Mampu secara apa? Mampu semuanya. Dari segi finansialnya, dari segi fisiknya, semuanya mampu. Maka orang yang belum mampu Allah tawarkan. Allah tawarkan amalan yang lain sebanding dengan pahala dari ibadah haji itu sendiri. Jadi ada amalan-amalan yang pahalanya mirip dengan haji. Bukan berarti haji itu kemudian gugur, tidak. Akan tapi pahala kita bisa setara dengan ibadah haji. Ada dua amalan yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah sholat syuruk. Ya, sholat 2 rakaat di waktu syuruk. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, di mana di sini riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia mengatakan, "Man shalla al-fajra fil jama'ati." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah. Syarat yang pertama adalah sholat subuhnya secara berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu. Kemudian dia duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan adanya kajian salat subuh ataupun membaca Al-Qur'an ataupun kita berzikir, dan kita tidak berpindah dari tempat tersebut sampai terbitnya matahari. Tsumma shalla rak'atain. Setelah itu kemudian kita lakukan 2 salat rakaat. Ya, salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Maka sholat 2 rakaat tadi yang diawali dari sholat subuh secara berjamaah dan kita tidak berpindah di tempat yang lain, pahalanya setara seperti kita berhaji dan berumrah. Tamatan. Sempurna. Sesuatu yang ringan. Kalau kita memiliki jadwalnya, tapi ya, kan ada yang sedang tidak bisa karena waktunya. Tapi ketika mungkin antum sedang ada waktu, maka cobalah sekali-kali untuk melaksanakan sholat ini. Namanya sholat syuruk. Berapa rakaatnya? Cuma 2 saja. Tapi syaratnya tadi, kita sholat secara berjamaah subuhnya dan kita tidak keluar dari masjid sampai waktu syuruk. Kemudian kita sholat 2 rakaat, maka pahala kita seperti haji dan umrah, sempurna. Ini amalan yang pertama, yang pahalanya setara dengan haji dan umrah. Kemudian amalan yang lain, yang hakikatnya ini menjadi menu harian kita. Bahkan dalam 1 minggu kita mungkin akan menemukan beberapa kali. Apa itu? Menghadiri majelis ilmu, mengajarkan ataupun belajar. Rasulullah SAW menyebutkan, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niatan kecuali ingin belajar ataupun mengajarkan ilmu agama, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Maka orang semacam ini, 2 tipe ini, yang belajar mengajarkan di dalam masjid ataupun yang berkeinginan untuk belajar di dalam masjid, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji yang sempurna. Ini kesempatan kita, ikhwan kiram a'azzakum jami'an. Alhamdulillah, perusahaan yang Masya Allah menyediakan antum semuanya hal-hal yang baik. Di antaranya adalah memfasilitasi antum untuk belajar agama, yang mungkin antum tidak akan dapatkan di tempat-tempat yang lainnya. Maka ini adalah kesempatan yang besar, ikhwan kiram a'azzakum jami'an. Hadirilah setiap kajian-kajian ilmu, dan jangan pernah kemudian kita menyelipkan hal-hal yang tidak baik di dalam menghadiri majelis ilmu karena ingin bertemu teman saja ataupun yang lainnya. Hendaknya kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu niatan yang dibenarkan untuk mendapatkan pahala haji tadi
dengan kita belajar adalah ingin mengetahui ataupun ingin mengajarkan, bukan karena niatan yang lain. Maka orang semacam ini ka'ajril haji taman hajjatuhu, pahalanya sama persis dengan orang yang berhaji. Ikhwan karam azankum jami'an, kita memang belum bisa untuk menjadi tamu Allah tabaraka wa taala di rumahnya yang nyata. Akan tetapi kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala yang setara dengan haji ataupun umrah. Yang pertama tadi apa? Dengan sholat syuruk 2 rakaat saja, ataupun yang kedua dengan menghadiri majelis ilmu, entah kita menjadi sang pengajar sendiri ataupun menjadi orang yang belajar. Maka manfaatkan kesempatan ini sebelum kita tidak bisa mendapatkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk dapat memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.